Sobat HSI, ini kita mau kembali lagi dalam pembahasan yang episode sebelumnya mengenai subjek pajak luar negeri bagi warga negara Indonesia. Kalau ditolak gimana? Apa ada solusinya? Apa harus melakukan apa? Mungkin Sobat HSI bingung nih, kalau ditolak gimana? Kalau diterima sih ya berarti aman, tapi kalau ditolak bagaimana? Apa ada mekanisme-mekanisme selanjutnya? Nah, kita akan lanjut nih bareng sama Pak Marwan lagi di sesi untuk yang keempat ini, episode keempat ini mengenai mekanisme penolakan, Pak. Nanti seperti yang tadi sempat kita bahas, bagaimana kalau ternyata wajib pajak ini ditolak nih pengajuan statusnya, iya. Apa yang harus dilakukan tuh, Pak? Ya, konsekuensi dari penolakan adalah bahwa kembali lagi WNI itu kan memiliki status defaultnya adalah dia merupakan wajib pajak dalam negeri. Jadi kalau dipenolakan berarti biasanya kan data-data kurang meyakinkan bahwa Anda bertempat tinggal atau bekerja di luar negeri. Nah, kondisi itu menyebabkan seluruh penghasilan Anda sumber-sumbernya ya dipajaki di Indonesia. Karena Indonesia kan menganggap once seseorang menjadi wajib pajak dalam negeri, itu penghasilannya ya berasal dari seluruh dunia. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, dari mana orang bisa tahu kalau saya punya penghasilan di luar negeri? Apakah di Dijen Pajak bisa cek sampai negara saya, kantor pajak saya? Ya tidak perlu begitu ya. Bisa begitu juga, bisa juga tidak perlu ya. Karena mungkin Anda membawa pulang uang hasil penghasilan Anda yang Anda gunakan untuk berbelanja, membeli harta atau untuk keperluan lain yang notabene kalau tidak sesuai dengan pelaporan di Indonesia tentu akan jadi pertanyaan dari mana penghasilan itu. Nah, itu yang mungkin jadinya terjadi bahwa mungkin Anda merasa wah saya sudah jelas bayar pajak di Indonesia sini. Kemudian dengan status itu ternyata Anda tidak mengajukan status sebagai wajib pajak luar negeri pada tahun-tahun Anda bekerja di luar negeri. Anda dianggap juga harus mengampaukan beban income itu, yaitu dari penghasilan luar negeri juga dipajaki lagi di Indonesia. Kalau misalnya pajak di sana udah selesai karena lebih tinggi dari pajak yang dihitung di Indonesia, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata nanti dihitungnya harus bayar lagi pajak Indonesia, mungkin saya takutnya kejadiannya seperti itu. Ya. Nah, tentu banyak cara untuk sampai tidak menghindari sampai terjadi kejadian atau fase seperti itu. Ya, dengan salah satunya melengkapi segala data yang diperlukan untuk permohonan sampai diterima ya. Kalau tidak ya diajukan ulang lagi aja. Diajukan ulang lagi boleh gitu ya, Pak? Saya kira boleh ya. Karena di sini nggak ada penulisan ya bahwa itu ditolak ya. Atau mungkin ada mekanisme lainnya, Pak? Misalkan surat itu apakah digugat atau maju ke keberatan atau ke eskalasi yang lebih tinggi gitu, Pak? Pernah ada kasus nggak tuh, Pak, seperti itu? Saya kira memang pada dasarnya undang-undang ini memang menganjur sistem bahwa jika Anda memang ada di luar negeri dan memang sudah 183 hari, sebenarnya otomatis ya Anda adalah wajib pajak luar negeri, sehingga melepas kewajiban perpajakan Indonesia. Dan bukti-bukti sederhana seperti itu sebetulnya sih cukup meyakinkan ya, karena administrasi saya kira juga banyak orang sampai sekarang dengan penerapan peraturan ini, administrasi ini banyak orang tidak tahu sebetulnya, dan kita mencoba sosialisasi. Tapi kalau ternyata ditolak juga, saya kira bukti-bukti sederhana. Jadi memang Anda tinggal selama di luar negeri, cap paspor juga memberitahukan Anda selama di luar negeri, kerjanya di sana, dan bahkan menjadi Anda membayar pajak dengan di sana, dan ada bukti-bukti Anda membayar pajak, yaitu saya kira cukup ya. Kedua misalnya ya tentu ada protokolnya sebenarnya antara Indonesia dengan negara di mana Anda tinggal. Dan Indonesia kan kebanyakan memiliki perjanjian penghinaan pandai berganda dengan negara-negara asal, negara-negara mitra itu banyak sekali. Anda misalnya di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Amerika, Eropa, hampir semua kita sudah Indonesia memiliki perjanjian. Nah, perjanjian itu sebenarnya dasar dari perjanjian itu selama Anda memang ada wajib pajak sana, mengklaim dan secara otentik, secara esensial sebetulnya bisa
bisa dicoba ya. Cuman ya gitu, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan menurut saya dari awal harus dari lebih awal ya, lengkapi supaya gitu, Pak. makanya tujuan sosialisasi ini kan memberitahu ya. Memberitahu. Jadi statusnya jelas itu, garis batasnya jadi dijelas. Nah, tadi menarik juga Pak, Pak Marwan sempat sampaikan kalau misalkan ditolak akan dihitung penghasilan dari worldwide income gitu ya Betul. Pak. Nah itu ada batas waktunya nggak Pak? Apa 5 tahun ke belakang backlog, atau misalkan ada warga negara Indonesia yang bekerja sudah 5 tahun gitu di luar negeri, apakah yang dihitung hanya tahun terakhir saja worldwide income, atau secara 5 tahun ke belakang nih? Nah ini menarik ya. Jadi sebenarnya PMK ini dan undang-undang ini kan baru berlaku mulai 2020 November nih 2020. Dan PMK-nya baru 2 November ya Pak? Iya. 2 November. Ini kan undang-undang cipta kerja ya. Kita ngomong di mana klaster perpajakan di dalamnya juga termasuk. Nah, pernyataan-pernyataan itu sebetulnya berlakunya tidak berlaku surut sih. Nah, kalau misalnya suatu hari Anda diperiksa pajak untuk tahun yang lama ya, untuk sebenarnya contohnya 2018 gitu. Ya tentu yang berlaku adalah undang-undang lama. Jadi undang-undang lama kan tidak ada yang namanya formulir pengajuan ini. Ya, jadi secara quote unquote menurut saya berdasarkan legalitasnya penerapan formulir ini, penegasan yang sifatnya positive confirmation dari pemerintah itu sebetulnya baru berlaku dari 2021 ini. Berarti tetap bisa diperiksa untuk 5 tahun ke belakang ya? Kalau diperiksa 5 tahun ke belakang ya Anda tinggal membuktikan bahwa Anda wajib pajak luar negeri. by essential lah ya, tadi itu tidak oleh by dokumentasi gitu ya Pak? Ya berdasarkan bukti-bukti Anda bahwa Anda kerja di sana, dan itu Anda perlu ya dari pembuktian itu aja sih kalau sampai diperiksa. Bisa mengajukan. Oke, balik lagi yang tadi soal kalau ditolak itu bisa mengajukan lagi ke kantor pajaknya, karena di situ tidak menulis kalau sudah ditolak tidak bisa lagi mengajukan, tidak ditulis. Jadi saya kira bisa diajukan lagi. Mungkin bisa ditanya juga. Tapi tentu dievaluasi ya, kenapa bisa sampai ditolak nih. Tidak data-datanya yang meyakinkan, karena yang terjadi adalah yang penting datanya meyakinkan sih. Ya, kalau tadi kita bicara soal wajib pajak, soal warga negara Indonesia yang mau mengapply sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, nggak lengkap nih Pak kalau kita nggak bahas bagaimana kalau warga negara asing yang ingin menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, episode sebelumnya kan sempat kita bahas juga tuh Pak, ada beberapa persyaratan, ada beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini. Salah satunya soal apa yang dilakukan di sini, keahlian. Ada beberapa keahlian ya, Bapak kemarin sempat bilang ada beberapa keahlian yang mendapatkan insentif pajak lah. Betul. Istilahnya. Nah, itu boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Pak? Ya, jadi di dalam undang-undang ini itu memberikan suatu peluang celah kecil ya. Menurut saya celahnya tidak terlalu besar ya, yaitu bagi orang asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja, itu selama 4 tahun pertama itu berhak untuk hanya dikenakan pajak di Indonesia atas pajaknya yang dari Indonesia saja, atas penghasilan. Ya, atas penghasilan. Nah, bagaimana kalau dia waktu datang itu ternyata misalnya dia menyewakan rumahnya, ya, karena dia datang ke Indonesia untuk tinggal dan bekerja, mungkin rumahnya kosong, jadi disewain. Nah, tentu dia mendapat penghasilan sewa. Nah, itu yang ingin di dalam sampaikan bahwa berdasarkan jika memenuhi kriteria, si orang asing ini atas penghasilannya dari sewa rumah itu akan tidak kenakan pajak Indonesia. Tapi itu berlaku untuk 4 tahun pertama saja. Dan kemudian berlaku juga untuk profesi-profesi tertentu. Nah, profesi tertentu itu ada daftarnya, ya nanti kita juga akan berikan daftarnya itu sesuai dengan PMK itu di attachment di sini ya. Itu ada 25 jenis profesi yang boleh mengajukan, ya. Dan Anda harus mengajukan. Jadi sesuai dengan kriteria profesi atau keahliannya, kemudian juga harus mengajukan. Dan untuk dapat pengajuan itu nanti dapat mengkonfirmasi persetujuannya gitu. Ya. Boleh saya sedikit bocoran ya Pak? Ada keahlian apa aja Pak yang? Ya, ada daftarnya. Jadi
keahliannya itu kebanyakan yang berbasis kepada ahli teknis ya, teknis, kemudian di bidang sains ya, guru bahkan dosen yang mengajar di universitas dari luar negeri mengajar di Indonesia, dosen asing itu boleh juga untuk mengajukan seperti itu. Nah, cuman sayangnya menurut saya, catatan saya, banyak profesi lain yang mungkin selama ini di orang-orang asing bekerja di Indonesia dengan profesi-profesi tertentu itu tidak ada, tidak tercapture di situ tidak ya. di capture ya. Bisa contoh kalau datang untuk berusaha ya, banyak juga saya tuh Pak menjadi manajer di perusahaan di Indonesia atau menjadi seorang direktur dari perusahaan asing mewakili kepentingan dari pemegang saham luar negerinya. Itu sayangnya sih tidak ada di dalam daftar itu. Nah, ini saya tidak tahu mengapa. Saya kira memang ada intensi-intensi pemerintah bahwa beberapa jenis warga negara asing yang cukup high level, misalnya di dalam ranking posisi mereka di perusahaan asing itu ternyata tidak dapat ya. Jadi memang ini fasilitas yang diberikan, saya tidak tahu. Saya kira sebagai pemberi policy itu memang hanya mentargetkan beberapa jenis profesi saja ya, profesi dari WNA tersebut. Nanti link profesinya kita taruh di deskripsi kita gitu ya Pak ya. Jadi tidak semua WNA otomatis 4 tahun pertama boleh mendapatkan fasilitas ini, dan harus mengajukan ya, dan juga harus mengajukan, enggak secara otomatis gitu ya Pak. Mungkin itu untuk pembahasan di episode ini Pak. Nanti kalau ada pertanyaan, Sobat HSI bisa taruh pertanyaan di kolom komentar di YouTube channel ini. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial kita untuk dapat update terbaru dari kita gitu ya Pak. Nanti kalau ada episode-episode baru yang muncul, supaya dapat notifikasinya, jangan lupa juga untuk subscribe, terus nyalain loncengnya. Dan kalau suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like supaya kita bisa menambah semangat kita nih Pak untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi. Dan juga jangan lupa juga untuk dibagikan ke rekan-rekannya Pak, supaya nanti ada tambahan insight gitu ya Pak. Mungkin yang belum tahu jadi lebih tahu gitu ya Pak. Nah itu deh untuk episode saat ini, untuk episode hari ini. Tungguin nanti untuk episode-episode berikutnya.